Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 62114200023. Saya akan membacakan hasil rangkuman dari artikel yang saya baca. Ubiquitin berasal dari bahasa Latin yang berarti ditemui di mana-mana juga suatu protein. Ubiquitin mampu mengenali molekul protein yang siap dihancurkan. Protein adalah pembangunan semua makhluk hidup dan banyak riset telah dikerjakan untuk mengungkap bagaimana sel menghasilkan sejumlah besar protein dari molekul sederhana penyusunnya. Setiap sel manusia mengandung sekitar 30.000 proteasom yang mampu menghancurkan hampir semua protein mengandung ribuan asam amino menjadi potongan kecil dengan kandungan 7-9 asam amino. Penemuan jalur ubiquitin dan banyak substrat serta fungsinya telah merevolusi konsep degradasi protein intraseluler kami. Dari proses pembulung terminal non-spesifik yang tidak diatur, menjadi jelas bahwa proteolisis protein sel adalah proses yang sangat kompleks, dikendalikan secara temporer dan diatur secara ketat yang memainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Di antaranya adalah siklus sel dan pengatur pertumbuhan komponen jalur transduksi sinyal, enzim penjaga rumah, dan jalur metabolisme khusus sel, dan protein yang bermutasi atau rusak pasca translasi. Dengan beberapa target seluler, tidak mengherankan bahwa sistem terlibat dalam pengaturan banyak proses seluler dasar seperti siklus dan pembelahan sel, diferensiasi dan perkembangan, respon terhadap stres dan modulator ekstraseluler, morfogenesis, jaringan saraf, modulasi sel, reseptor permukaan, saluran ion, dan jalur sekretori, perbaikan DNA, regulasi respon imun dan inflamasi, serta biogenesis organel. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berurutan. Yang pertama, perlekatan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke protein target. Dan yang kedua, degradasi protein yang ditandai oleh proteasom 26S atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Setelah aktivasi, salah satu dari beberapa enzim E2, yaitu protein pembawa ubiquitin atau enzim konjugasi ubiquitin, UBC, mentransfer ubiquitin dari E1 ke anggota keluarga ubiquitin protein ligase, di mana protein substrat terikat secara spesifik. Namun, banyak protein harus menjalani modifikasi pasca translasi, seperti fosforilisasi atau berasosiasi dengan protein tambahan seperti pengawal molekuler sebelum dikenali oleh ligase yang sesuai. Nah, untuk materi kedua yaitu autophagy. Autophagy adalah cara tubuh membersihkan sel-sel yang rusak untuk meregenerasi sel-sel yang lebih baru dan lebih sehat. Menurut Priya Khorana, PhD, dalam pendidikan nutrisi dari Columbia University, auto artinya self dan phagy artinya makan. Jadi, arti literal dari autophagy adalah makan sendiri. Ini juga disebut sebagai melahap diri sendiri. Meskipun itu, mungkin terdengar seperti sesuatu yang tidak pernah Anda inginkan terjadi pada tubuh Anda. Sebenarnya hal itu bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini karena autophagy adalah mekanisme pertahanan diri evolusioner di mana tubuh dapat menghilangkan sel-sel yang disfungsional dan mendaur ulang bagian-bagiannya untuk memperbaikan dan pembersihan sel. Menurut ahli jantung bersertifikat yaitu Dr. Luisa Petre. Petre menjelaskan bahwa tujuan autophagy adalah untuk menghilangkan puing-puing dan mengatur dirinya sendiri kembali ke fungsi mulus yang optimal. Manfaat utama autophagy tampaknya datang dalam bentuk prinsip anti penuaan. Faktanya, Petre mengatakan itu paling dikenal sebagai cara tubuh
memutar waktu dan menciptakan sel yang lebih muda. Corana menunjukkan bahwa saat sel kita stres, autophagy meningkatkan untuk melindungi kita yang membantu meningkatkan umur Anda. Selain itu, ahli diet terdaftar Scott Catley, RD, CDN, mengatakan bahwa pada saat kelaparan, autophagy membuat tubuh tetap bekerja dengan memecah materi seluler dan menggunakan kembali untuk proses yang diperlukan. Autophagy menurun seiring bertambahnya usia. Jadi, ini berarti sel yang tidak lagi bekerja atau mungkin membahayakan diizinkan untuk berkembang biak, yang merupakan MO dari sel kanker, jelas Catley. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal ini, Petre mengatakan beberapa penelitian trusted source menunjukkan bahwa banyak sel kanker dapat diangkat melalui autophagy. Oke, berikut rangkuman yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.